Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan tema peran alodokter.com dalam bidang kesehatan. Sebelum memulai presentasi, saya akan memperkenalkan teman-teman saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Alivia Anggriani, Ana Nur Fadilah, Anis Salimna Amran, dan Era Widestri. Baik, saya persilakan kepada teman-teman untuk memulai presentasi. Alodokter.com berniat untuk membagikan informasi kedokteran melalui penyediaan dengan kata-kata yang mudah dipahami oleh publik Indonesia. Alodokter menyediakan berbagai konten kesehatan mengenai berbagai penyakit, obat-obatan, masalah kesehatan, dan masalah keluarga. Konten Alodokter.com hanya berdasarkan pada riset ilmiah yang disunting secara seksama oleh para dokter. Alodokter juga menyediakan laman tanya jawab secara online dengan dokter-dokter Indonesia. Tujuan Alodokter adalah untuk menyediakan informasi kesehatan yang berkualitas tinggi yang dapat diandalkan demi membantu pasien Indonesia dalam mengambil keputusan yang lebih baik terkait kesehatan masyarakat Indonesia. Alodokter juga yakin bahwa pasien yang memiliki pengetahuan akan mampu merawat diri sendiri dan keluarganya dengan baik. Juga berharap Alodokter ini dapat membantu masyarakat Indonesia menjadi lebih sehat. Sejarah Alodokter.com. Alodokter.com ini berdiri pada bulan Juli 2014, di mana situs ini mengklaim sebagai penerbit online tercepat di Asia Tenggara dalam bidang kesehatan dan telah menjaring jutaan pengunjung di setiap bulannya. Alodokter.com ini didukung oleh tim dokter dengan spesialisasi yang bervariasi. Adapun tahapan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam sistem alodokter.com yang pertama adalah pemilihan para dokter sebagai partner yang memberikan informasi kesehatan dalam sistem alodokter.com. Jadi langkah yang pertama yang dilakukan untuk mengakses situs alodokter.com yaitu dengan memilih dokter yang sesuai dengan pertanyaan pasien. Apabila pasien ini bertanya mengenai gejala sakit yang diderita, obat-obatan ataupun informasi lainnya, maka dokter tersebut akan memberikan pemahaman mengenai informasi yang dibutuhkan oleh pasien. Yang kedua, dengan pemilihan tampilan dan konten informasi kesehatan yang menarik dan bervariasi dalam sistem alodokter.com. Para informan ini memilih beragam tampilan dan konten informasi kesehatan yang terkini, terakurat dan terpercaya. Bila diamati, ternyata alodokter.com ini juga menyajikan konten informasi yang beragam dan sangat sistematis karena diurutkan secara alfabetis. Untuk yang ketiga, itu dengan sosialisasi layanan informasi kesehatan alodokter.com yang berbasis web, media sosial, dan aplikasi. Disajikan juga menu pilihan yang memudahkan pengaksesan oleh pengguna aktif dalam beragam media dan aplikasi seperti Facebook, Twitter, Google Play, dan lain-lainnya. Selanjutnya ada kekurangan situs Alodokter. Yang pertama adalah kurangnya interaksi antara pasien dan penyedia layanan karena situs ini berjalan menggunakan jaringan koneksi internet itu hanya terbatas untuk kalangan tertentu, yaitu hanya bisa diakses oleh para remaja yang biasanya memang mengerti cara penggunaan dan kecanggihan teknologi terkini. Selain itu juga tidak semua memahami penggunaan teknologi ini ya, karena tadi hanya sebagian masyarakat yang paham dan bisa untuk menggunakan teknologi yang serba canggih untuk saat ini. Kemudian yang selanjutnya ada proses pengembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam sistem alodokter.com. Nah, untuk proses pengembangan TIK dalam sistem alodokter.com ini dilakukan dengan cara menentukan pemilihan target dan sasaran alodokter.com. Nah, untuk target pengguna alodokter.com sendiri ini merupakan kalangan remaja dan dewasa. Alodokter.com berasumsi bahwa kalangan remaja dapat mengerti segala ketentuan atau cara ketika mengakses informasi kesehatan dalam situs tersebut. Nah, kemudian ada hasil penelitian yang dilakukan oleh Huang pada tahun 2014, di mana penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana rumah sakit di Cina menggunakan video online sebagai alat pemasaran dan edukasi kepada pasien.
Kemudian temuan penelitian yang dilakukan oleh Huang ini dapat membantu pegawai rumah sakit di Cina untuk lebih memahami cara terbaik dalam memanfaatkan teknologi pengiriman video online dalam hal promosi kesehatan. Kemudian dalam hasil penelitian yang dilakukan oleh Huang pada tahun 2014 ini diungkapkan tentang pentingnya penggunaan media sebagai alat bantu promosi atau bagian dari strategi pemasaran dan edukasi pasien melalui video online. Tentu saja hal tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan target atau sasaran video online tersebut. Nah, untuk sistem eHealth.alodokter.com ini juga telah menerapkan hal serupa dalam proses pengembangan teknologi informasi dan komunikasinya. Hal tersebut merupakan pemilihan target untuk kalangan remaja dan dewasa yang aktif mencari berbagai informasi mengenai kesehatan yang dibutuhkannya. Selain itu, dilihat dari data observasi dalam sistem eHealth.alodokter.com ini menyediakan angket atau kuesioner sebagai alat untuk mengukur tanggapan dari para pengguna layanan sistem eHealth.alodokter tersebut. Kemudian yang terakhir ada analisis teori komputer mediated communication atau CMC. Nah, menurut Andre, dalam konteks ini CMC dipandang sebagai integrasi teknologi komputer dengan kehidupan kita sehari-hari. Sedangkan menurut Turlo pada tahun 2004, CMC merupakan proses manusia dalam menyampaikan pesan dengan menggunakan media komputer dan melibatkan seseorang dalam situasi konteks tertentu untuk membentuk media sebagai tujuan. Nah, hal ini berarti teori tersebut melihat bahwa manusia melakukan proses komunikasi dengan orang lain tetapi menggunakan media komputer untuk mencapai tujuan tertentu yang diharapkannya. Nah, CMC ini merupakan segala bentuk komunikasi manusia yang diperoleh melalui teknologi media digital. Dalam hal ini, para pengguna situs alodokter.com yang menjalankan komunikasi dengan komunikannya harus melibatkan dua komponen, di mana yaitu komputer dan juga jaringan internet. Sebenarnya bukan hanya komputer dan jaringan internet saja, namun dalam komputer tersebut harus terdapat program atau aplikasi tertentu yang memungkinkan komunikator untuk berinteraksi dengan komunikan lainnya. Nah, ketika para pengguna situs alodokter.com ini mencari informasi kesehatan melalui situs tersebut, terjadilah interaksi antara unsur komunikasi tersebut. Misalnya persiapan CMC, yakni misalnya partisipan CMC, yakni para pengguna sistem eHealth.alodokter.com ini melakukan proses komunikasi melalui jaringan online dalam situs alodokter.com. Nah, kemudian ada dalam menu tanya dokter di situs alodokter.com ini merupakan bagian layanan dari situs alodokter.com yang terdapat interaksi di dalamnya antara partisipan CMC dengan narasumber dokter yang tergabung menjadi partner dalam situs ini. Dokter tersebut yang akan menjawab semua pertanyaan dari pengguna situs alodokter.com. Sekian dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.